Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Ba'alawi, silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Tenang netizen, jangan dulu ketawa. Diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara, bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing, saudara-saudara. Ini yang Mang Ujang kagumi dari mulut ajaib. Kalau beliau bicara katanya auman, kalau orang lain bicara gonggongan. Kami Ba'alawi bagaikan kayu gahru, yang dimana kayu gahru semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Kami Ba'alawi. Woi, kalau memang kayu gaharu dibakar pun tetap harum ini. Ini baru disentil sudah kebakaran. Mungkin yang perlu diperiksa bukan apinya, tapi bahan bakarnya. Nah, arane raja-raja, nasabnya keluarga Nabi ini ditulis setiap generasi ki. Entah siki dari raja, gantine anak lanang yang pertama, gantine anak lanang pertama, gantine anak lanang pertama, gantine anak lanang pertama, gantine anak lanang pertama, sampai tahun 1924, jadi mbeke 80 tahunan wingi. Lah, raja terakhir yang mati nih 1996, anaknya sekarang masih ada di London, anak rajaku. Dia tes DNA J1. Kemudian keturunan Nabi lagi yang ngaku dari Sayyidina Husain. Kalau ini Sayyidina Hasan Ar-Rasiki. Dari Sayyidina Husain yang ada di Madinah, namanya keluarga Al-Muhanna. Siapa aja? Diawang kisi bener ki turun Nabi daripada ngawang alatos asegah nyado kumai. Tapi kalau ini Al-Muhanna Ar-Rasi Al-Abdali, keturunan Nabi asli yang sudah terverifikasi secara ilmu nasab dan ilmu DNA. Saya walau mendengar dari keluarga Arab, ahli silsilah Arab, ahli nasab Arab, bahwa nasabnya Ar-Rasi yang paling sahih. Tingkat kedua keluarga Yordania, saya tidak ikut begitu saja. Saya teliti sendiri. Saya teliti sendiri nih nasabnya Raja Yordan. Saya cari setempel dari kerajaan Yordania, nasab yang disetempel oleh kerajaan Yordania. Bukan lihat hanya dari web-web yang ada di internet. Setelah saya mengetahui nasab yang sahih yang ditulis oleh kerajaan Yordania sendiri, baru saya teliti satu persatu. Karena kalau saya mencarinya cuma di internet atau di kitab saja, tidak seperti pengakuan mereka yang diakui oleh kerajaan Yordania, saya takut salah. Setelah saya mengetahui tanda tangan dari kerajaan Yordania, silsilahnya, kemudian saya teliti satu persatu nasabnya, dari mulai Nabi Muhammad sampai Raja Abdullah II yang sekarang berkuasa. Setiap generasi saya teliti dengan kitab nasab yang sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah, Al-Mu'aqibun, kemudian Sirri Silsilatil Alawiyah yang ada di abad ke-4, kemudian kitab yang ada di abad ke-5 ada 3. Pertama Tahdhibul Ansab, kedua Muntaqilatut Talibiyah, ketiga Al-Majdi. Kemudian abad ke-6 saya ambil kitabnya, namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian di abad ke-7 Al-Fakhri, kemudian di abad ke-8 Al-Asili As-Sabatul Musal, di abad ke-9 namanya kitab Umdatut Talib Al-Kubra dan kitab Umdatut Talib As-Sughra. Kalau orang sudah sebuah nasab terverifikasi dari abad ke-3 sampai abad 10, biasanya ke atasnya aman. Karena pemalsuan nasab itu terjadi kebanyakan di abad ke-4 sampai abad 9 Hijriah. Kayak Ba'alawi ini nih, keturunan Ubaid nih, ngakunya tahun 895 Hijriah. Di mana pengakuannya? Di kitab yang dia tulis, namanya kitab Al-Burqatul Musyiqah, karya Ali As-Sakran, kakeknya Rizik Syihab, turunannya Rizik Syihab ke atas. Nah, ini kitabnya masih ada sampai sekarang. Disitulah pertama kali ngakunya dia sebagai turun Nabi 895 Hijriah. Yang pengakuan di dalam kitab abad 9 ini berbeda dengan kitab-kitab yang ada di abad 9 sendiri,
beda dengan abad 8, abad 7, abad 6, 5, 4, 3. Di dalam kitab abad-abad sebelumnya, Ahmad bin Isa anaknya cuma 3, Muhammad Ali Husain. Tetapi nang kakeknya Rizik Syihab abad 9 ditambahin 1, Muhammad Ali Husain, ditambah Ubed. Sing Ubed iki lho dheweke kemudian mengaku sebagai keturunan Nabi. Sekarang saya tantang, Ubed niak anaknya sopo? Laka sing bisa jawab. Siapa yang berani membawa satu kitab yang mengatakan bahwa Ubed anak Ahmad bin Isa sebelum abad 9? Ora ono. Kitab nasab tidak ada yang menyatakan keluarga Habaib ini sebagai keturunan Nabi dari mulai abad 3 sampai abad 9 Hijriah. 550 tahun kosonglah catatan. Ibu ki melotot-melotot iki premen. Pahan beli. Iku dari sisi. Nah, setelah saya teliti menurut kitab nasab bahwa Raja Yordania Soheh, bahkan Raja Yordania Kima, bapak-bapak, bukan hanya sampai abad 9-10, abad 11, abad 12, abad 13, abad 14, sampai kitab sing wingi mbek ditulis seluruhnya, setiap nama dalam silsilah itu semuanya sahih, ditulis jailan an jailin dari generasi ke generasi sebagai orang historis dan sebagai keturunan Nabi. Aja marah-marah nih kula ning datak kok. Paham badan? Nah, DNA diharamen nasi kini. Tidak boleh pakai DNA. Haram. Dulunya kan dulu makenen kene anak naat di kenaat. Naat iku bapak naqabatul ansab al auliya at-tis'ah. Naqabah nasab wali songo. Wali songo iku keturunan Nabi ditulis sing jaman bengen. Tapi dudu sing Mbak Alawi dudu. Sing wali sanga merana kana sing Syekh Abdul Qadir, ana sing Syekh Al Hasani, segala macam wali songoku. Maka raine ke macam-macam, watake macam-macam. Kenapa? Mama tuane macam-macam. Nah, barang anu tahun 1930 keluarga Baklawi nyantolaken wali songo ning Baklawi ning Habib-Habib iki Sunan Gunung Jati bin Muhammad Sohib Mirbat turunane Balawi. Jadi seluruh wali songo pengen dicantol-cantolna dadi kaum habaib kabeh. Supaya apa? Supaya sejarah masa lalu penyebaran Islam diambil oleh mereka sehingga nanti polisi kalau nangkap dia akan gemetaran. Saya cucu Nabi dan cucu wali songo penyebar Islam di Indonesia. Bapak siapa? Wih. Namun kita polisi ini harus ngomong setek dor. Nah muncullah nang ansab auliatis aki Gus Faik Kiai Lukmanul Hakim, ketua Naat Pemalang, sebagai cucu dari wali songo dia tanggung jawab lamun ora pengen kawalat ning wali songo untuk mengawal bahwa wali songo bukan Baklawi. Akhirnya terpanggil para cucu wali songo sing sadar. Masih ana cucu sing wali songo sing ora sadar-sadar sampai siki nginume kakean kayaknya begini. Uang nginume kakean maboke suwe. Kayane mengkonon wong maboke ana sing nginum yang besok maboke wingi. Saya mau minum anggur apa besok tapi udah mabok kemarin. Iki mukibin akut iki. Jadi mukibin ora dihormati ora, diamplopi ora. Jadi bember tok. Hari kita ngejagani wali songo mah atuh jelas wong tua kita sing Islam iku senajan durung weruh kita ketemu wali songo ya jelas kita Islam iku sing wali songo iku ya wajar be gitu betul. Ajaran Islam wali songo sudah terbukti dialah yang paling tepat ada di tanah Jawa, tanah Sumatera, tanah Nusantara. Sing liyane emang ora beres ngajak ke demo melulu. Wong Islam diajak ke demo bedudukan nandur pari nandur dangder jambu medekku ditandur enak kecut-kecut ora jambu medek jambu monyet sing ikune konon
Iku jarang Banten celuk jambu mede. Wis nandur iku bek. Iki diajak demo khilafah, khilafah. 212. Padahal nggawa tenda, arep apa ning nginem ranaka. Nggo tenda. Siki ke demo ki aja gelem banser di banser lah kegawene lagi. Lah ke musuhe wis. Bengen banser gagah perkasa karena apa? Ana musuhe. HTI, EPI, PKI. Barang siki banser lah ke musuhe lemes. Uangku berarti musuhku penting berarti ya. Kalau memang salah, ya katakan tidak nyambung, ya katakan tidak nyambung. Apa besok kita nggak akan ditanyakan di akhirat? Sampai iso maca kitab, sampai alim. Apa kok jegidit sampai? Kok meneng sampai? Ya apa umat ini?